Jagat Dewa. Jagat Dewa, Jagat Dewa. Rayu, Jakarta. Omong-omongan, jangan teman ini omong-omong. Rembukan. Ada yang unik di pembahasan tentang masalah kemarin. Kurang ngomong kali Mas Agung. Dia bukan pemeluk Buddha Wisnu ya, pemeluk Buddha Wisnu. Tapi kayak kalau saya lihat dia lumayan mengerti tentang Buddha Wisnu sendiri. Kalau hal lain memang enggak, tapi beliau hanya mempelajari tentang apa sih Buddha Jawi Wisnu ku apa. Lalu memang saya beri penjelasan sedikit tentang Buddha Jawi Wisnu itu sendiri. Dia yang dimengerti beliau tentang Jawinya. Soalnya Jawi itu bukan sebuah pulau, tapi mengandung sebuah arti kata atau makna. Maka saya pikirkan bahwa Jawi itu mengerti atau mengerti. Nah, saya coba untuk membaca seperti itu ya. Gitu. Nah, Buddha sendiri gitu. Beda dengan Buddha atau apa, itu beda. Buddha sendiri itu beda. Ini arti Buddha sendiri. Kalau diserat di kita atau itu Sangkurno, itu Sangkurno katanya Buddha itu budi dayaning kolbu. Jadi budi kan obah. Budi sendiri itu arti kata dari obah. Budi itu nggak mesti baik. Awak dewe obah itu nggak mesti apik. Gitu. Karena kita bisa bergerak atau obah. Gitu. Ono doyo di sini, ada kekuatan dari sebuah kolbu atau hati lah ya. Kalbu kan orang gampang ya, kita cari yang gampang-gampang lah ya. Kolbu itu hati. Jadi hati yang menggerakkan tentang sebuah pergerakan kan gitu. Jawi mangertenono sesuatu tadi. Iya kan? Dan Wisnu sendiri kan Wisnu. Nah, berarti kan sudah menjadi satu. Dalam tanda kutip, saya tidak membicarakan tentang Bathara Wisnu dan Panjenengan Gusti yang Bathara Wisnu ya. Tapi kita membuka tentang Buddha Jawi Wisnu itu sendiri. Karena di situ tidak tertulis Buddha Jawi Bathara Wisnu, kan tidak loh. Mboten kan. Ini tertera ya, Buddha Jawi Wisnu. Dan Wisnu sendiri mempunyai arti kata Wisnunggal, gitu. Wis dadi siji kalau bahasa Jawa, gitu. Sudah menjadi satu yang harus dimengerti tentang perubahan, tentang obahe yang digerakkan oleh hati. Kan nggak dikilas balik secara dalam, kan dalam sekali, Mas.
segalanya sesuatu kita kan harus kan bergerak kan dari sebuah keinginan, ketek, iya loh. Makanya disebut dalam punjer, iya kan? Tapi punjer sendiri kan wadi, makanya kan tidak saya sebutkan gitu loh. Apalagi saya bunyikan kan gitu. Dan untuk pertama kali ya, ketika kamu mengerti tentang hal itu, maka wondo kaping sepisan adalah om. Di situ dijelaskan dari mantra sebutan sampai mantra rahayu tentang apa yang dimaksud dengan budidayaning kolbu. Pengertiannya ada di mantra sebutan dan mantra rahayu. Karena di antara mantra rahayu, mantra sebutan dan mantra rahayu, di tengah-tengah adalah punjer. Tapi gaungan pertama kali atau wondo kaping sepisan adalah om. Ada yang menyebut tapi huruf apa namanya? Huruf hidup. Dari om itu kan huruf hidup dan huruf mati. Tapi huruf hidup seolah-olah menggema menjadi 3 huruf hidup. Kalau kita bunyikan, ini kan. Dan di mantra sebutan disebutkan bahwa Trimurti 3 alam, bukan 3 alam, Tribawono, gitu. Jagat Dewa, Jagat Pramudita, Bono Langgeng, 3 alam. Yang menyaksikan kita 3 alam. Jangan main-main sebenarnya. Kalau kamu sudah belajar mengerti tentang mantra sebutan, jangan pernah main-main. Kehebatan mantra sebutan itu nggak main-main. Apalagi punjer, iya kan? Pada saat kita diwisuda atau disumpah untuk masuk ke agama Buddha Wisnu, mesti para sesepuh itu bilang, tolong, ini wadi, jangan diucapkan sembarangan, apalagi dibunyikan di suatu tempat. Hati-hati. Karena ada hubungannya antara mantra sebutan dengan mantra rahayu. Kalau kita kupas lebih dalam, maka kamu akan mengerti makna tentang apa kok disuruh semati. Dan gitu. Inilah ekonomis itu satu kawasan dan seterusnya. Di situ dari bunyi tersebut kita ambil satu persatu, kita rangkum, kita ambil inti-intinya, kita pecah mantra sebutan itu menjadi 3 bagian yang menjadi sumber dari bunyi di punjer tersebut. Ketika kita sudah menjadi suci, ada yang lebih suci, itu di mantra rahayu, ya. Jagat Pramudita kan kasihnya alam. Alame panjenengane yaitu alam kelangkangan. 3 alam. Tribawono.
atau Tribuwono lah. Dan 3 alam ini kan sudah digaungno atau disebutno ketika kita samadhi. Tapi belum ada yang mencoba untuk mencari. Kenapa kok penyebutannya jagat Dewa Bathara, yang jagat Pramudita, Buwana Langgeng? Kenapa kok jagat Pramudita ditaruh di tengah, kok enggak di depan? Kan bisa saja jagat Pramudita yang jagat Dewa Bathara. Yo gak enak ya nya. Enggak enak juga kan. Tapi di situ mesti ada sesuatu. Kenapa kok jagat Pramudita ditaruh di tengah? Kok tidak didahulukan? Kok nomor 2? Sedangkan kita sendiri hidup di dunia kasunyatan, ya, yang di bawah naungan dari jagat Pramudita. Tidak dipungkiri kita juga ada dialami Dewa Bathara juga, dan juga dinaungi alam kelanggengan. Iya loh. Makanya kan kalau kita pelajari kan asik sebenarnya. Makanya kan kalau kita mempelajari sesuatu tersebut, kita punya keasikan tersendiri. Jenengan sendiri kan sampun maos antara Wetejo Sangro dan Bhagita toh. Kenapa jenengan setiap kali membaca Bhagita mesti ngantuk? Kadang ngono maca sedih, maca sak lembar-lembar wegel wayah koyo ono daya. Gitu, mriku enten rahasia sendiri. Rahasia sendiri. Hanya Buddha Jaro Wisnu sendiri yang bisa melebur ke segala lini. Betul kan? Bisa melebur, bisa menyatu ke semua aspek, ke semua keyakinan. Gak bisa nih, kalau kita mempelajari tentang Bhagavad-gita dan Wetejo Sangro, benar-benar mempelajari, kita tidak akan meremehkan atau merendahkan keyakinan orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Sejatinya mereka itu sama dengan saya, dengan kita itu sama sebenarnya. Cuma bedanya, aku podo ae ambek awakmu. Iya ta? Ning kowe ora podo ambek aku. Iya kan ya? Kita bisa melebur ke nanggenmu. Tapi awakmu ora iso melebur jadi satu dengan saya. Bedanya di situ. Kalau makanya ada sesambi. Panjenengan mesti di Bhagavad-gita pun ada, ya. Den padha ngapi sak padha padane manungsa iku minangka den. Kan begitu ya. Nanti kita harus baik sama semua orang, apapun keyakinan, apapun. Itulah uniknya di Buddha Jaro Wisnu. Kita bisa melebur ke siapa saja. Contoh dari mantra singgah-singgah. Kalau kita amati dengan benar-benar mantra singgah-singgah, sebenarnya di situ tidak ada angkara murka. Iya enggak? Paling ganas mantra Raja Kala Cakra. Tapi di situ ada enggak unen-unen sing keren gitu? Enggak. Semua bunyi mantranya itu dengan halus. Cara wong ngono sopan sekali. Iya kan? Itu tentang kita, kita bisa melebur kepada semua orang, semua keyakinan, ciri tuwek enom, kita bisa melebur semuanya di sini. Tapi mereka belum tentu bisa melebur dengan kita.
Itu yang menjadi pembeda. Karena mereka tidak akan sulit untuk memahami diri kita. Tapi kita untuk memahami mereka itu lebih gampang, ya. Lebih gampang. Contoh paling konkret, paling nyata lah di kita lah, ya, di kita. Ini fakta loh ya, fakta ini fakta sebenarnya. Siswa agama Buddha Jawi bisa nggak menikah dengan orang yang di luar keyakinan Buddha Jawi ini? Bisa kan? Soalnya Panji Romo kan pesanjang, orang pareng aja, orang pareng anut. Jadi biarkan mereka yang betul-betul pengen memahami agama ingkang luhur saha murni, gitu. Ben teko dayane kolbunya yang bergerak, iya. Kita bisa menikah di luar keyakinan kita menikah dengan orang yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tidak apa, tidak masalah. Tapi apakah mereka boleh menikah dengan orang yang di luar keyakinan mereka? Boleh nggak? Ini podo-podo karo Tuhan nih loh, ngomong podo-podo karo Tuhan nih. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Kamu murtad, kamu kafir, kamu pakai, kamu harus keluar dari agama ini, kamu pengkhianat, kamu banyak lah. Tapi di Buddha Jawa itu ora bareng. Makanya kalau istri kita beda dengan kita, dengan dia ini, maka kewajiban seorang siswa agama Buddha Jawa itu adalah menghormati dan mendukung istri atau suami kita yang di luar agama Buddha Jawa ini. Harus menghormati sekali. Toleransinya sangat tinggi. Makanya kalau ada orang-orang yang bilang, oh Buddha wong ini. Toh awakmu ya padha karo Tuhan. Nggih, monggo kali Nggih. tinggi. Kok anu ya, menentang gitu ya. Iya. Gemes saya ya, gemes ngono ya. Gemes saya. Kok iso itu? Wong butuh ngene. Toh kowe gak iso nglajari agamamu dengan baik dan benar, iya toh? Mangkane di Buddha Jawi Wisnu, apa aja diarani Buddha itu budidaya ning kolbu. Jawi mangertenono kang aran Wisnu enggak. Tak gitu toh. Sing pertanyaan yang sangat besar adalah sing dadi siji ku apane? Kan gitu. Benermu dhewe ora belum tentu bener mungguh liya. Padahal sih ngertenono sih. Baru wis padha nunggano mangkane toleransi kita itu sangat tinggi dari asal kata Wisnu itu sendiri. Bukan berarti orang Buddha Jawa Wisnu itu wong suci, enggak juga. Karena kita membawa sifat ololan becik. Nek kowe nggawa sifat becik tok dewa lan. Kamu nggak copot tuh. Nek kowe nggawa sifat Allah, ada ora Allah. Kali panjenengan Romo dituangkan di kitab Broto Sampurno tentang asal usul dari mantra Rajaka Cakra. Itu di keyakinan kita itu sudah paling ganas itu. Enggak ono tambahane. Iya toh? Tapi di mantra tersebut kata-kata dari Rajaka Cakra itu sendiri ya memang yang bisa memahami adalah orang-orang dari siswa agama Buddha Jawa itu sendiri sebenarnya gitu. Ada lah mungkin orang lain ada yang tahu juga
ya kami juga tidak tahu juga gitu. Tapi kalau kita mempelajari tentang Montoro Joko sendiri itu kan sangat santun sekali kata-kata. Iya toh. Janganlah ke Joko dulu, kita ambil ke singgah-singgah. Dari singgah-singgah itu sendiri katanya kan lek ono apa-apa kowe den maca singgah-singgah kena gawe ini macam-macam lah makna dari Montoro singgah-singgah itu sendiri. Ya kan? Ngetek omang, ruwat, macam-macam di situ. Fungsi dan kegunaannya Montoro singgah-singgah. Tapi apakah itu untuk menghancurkan atau melebur kolo saandahani, Bathara Kala saandahani? Ya enggak juga. Malah apa ya? Dipertempatkan kepada yang tempatnya masing-masing. Cara wong ono wong monggo pinara panggonane panjenengan mboten mripo. Nggih to? Nggih Sopan sekali. Jadi dikerengi wong Buddha sebenarnya. Enggak ono kereng-kerengi blas. Iya. Kerengi ketika mereka itu sudah sabar diinjak-injak, iku kerengi mati. Kenapa? Kolo sih nggak terima. Karena apa? Mereka sudah diperlakukan dengan sopan, dengan baik. Kita tidak memungkiri adanya kolo. Di keyakinan manapun tidak akan memungkiri adanya setan, ya. Tapi kita menghormati mereka. Karena sudah tugas mereka memang seperti itu. Gitu. Jadi kita tidak bermusuhan dengan mereka, tidak. Hanya di Buddha Wisnu sendiri. Karena semua itu berasal dari kolbu. Kita lahir sudah kita bawa sebenarnya. Orang kan hanya dicontoh kembali kita kepada materi yang kita bahas ya. Materi di situ kan yang diketahui orang kan hanya dewa-dewanya saja. Yang baik-baik saja. Kolonya kan belum disebutkan. Iya, ono kolo dengan ono Banaspati di situ sudah di tempatnya masing-masing mereka. Makanya ketika kita salah mengartikan salah satu dari wujud dari tentang darah kakang kawah atau adi hari-hari atau gede atau puser kita, maka yang menjadi aktor utamanya atau si mandeglangi di diri kamu ya kolo iki. Iya kan? Dan tidak baik juga sebenarnya. Makanya kan orang Buddha Jaya itu kan mengerti tentang hal-hal seperti itu gitu loh. Ketika siswa Agung Buddha Jaya Wisnu itu sudah diam, ya, kamu injak-injak diam, kamu begini kan diam, maka yang bergerak adalah kolo-kolo tersebut. Hati-hati. Yang mengerti, bukan yang belajar ya, yang mengerti. Makanya sesepuh dulu itu bahaya-bahaya. Karena beliau mengerti. Tidak perlu kita itu mengandalkan tentang tenaga kita atau kita juga punya kok. Aji Dipo, Aji Permukaan, macam-macam banyak. Tapi yang saya herankan, ya, di mantra-mantra tersebut, saya belajar mantra-mantra dari yang lain di luar Buddha Jaya Wisnu itu kurang keren ya, kurang seolah-olah bisa membunuh iblis, setan. Kalau di kita tidak ada yang keren-keren. Iya tak? Kita mengartikan dari kata-kata gembolo geni saja. Wih, serem. Iya tak? Serem, gembolo geni. Kita pelajari mantranya. Ternyata ya nggak serem, seserem itu sih. Malah di situ ono nilai-nilai luhur, nilai kesopanan. Wong katik berbuat elek lek kene ngapi iya gak malah wong elek gitu ya, Mas.
Tapi yang kita rangkup adalah, yang kita gayuh adalah sifat dasar dari lawan kita sendiri. Lawan berbicara tadi loh. Orang mau berbuat elek dengan ngomong-ngomong ini, tapi kita diam. Kita coba menasihati tapi lewat jalan nuraninya, gitu. Singgah kalau singgah pansumingga, gitu. Nggak ono kalau tak ajurno, nggak ada, ya. Tapi ditaruh di Sumanggano di tempatnya masing-masing. Kalau kita ngomong tentang apa ya, memekarkan sendiri arti dari kata Buddha Jawisnu itu sendiri loh ya. Di dalam kitab Wedojo Sampurna dan Bhagavad Gita, Wedotani dan sebagainya, nggak ono mas keren-keren. Kita bicara tentang masalah Wedotani. Pada saat itu Gusti Dewi Sri dioper loh, dikejar sama Denowo, ya para raksasa untuk mau dijadikan istri toh. Penanganannya secara bagaimana? Gusti Dewi Sri nggak dilawan toh sama beliau. Ada nasihat-nasihat dengan ini, dikasih makan ben orang uber, ben keselimur para Denowo, iki lho pangananmu, ya, yang sekarang kita pakai. Orang-orang nggak mengerti, untuk apa sih aku masang gecok mentah, untuk apa sih aku masang cok bakal. Kearifan atau kebijaksanaan dari Buddha Jawisnu adalah menghormati mereka, yo podo-podo makhluk, kan gitu. Sebenarnya kan seperti itu, ya. Tapi respon dari orang luar tentang Buddha Jawisnu itu sendiri, wah, koyo lu iblis tuh, iblis itu sendiri, iya kan? Nyembah patung, nyembah kayu, karena mereka tidak mengerti. Ada keyakinan yang bersumber pada tentang keselamatan, tapi bagaimana cara tentang selamat? Aja nyelamat wong, nyelamat awakmu dhewe dhisik. Itu tidak dimengerti. Apa mana nyelamat wong kan gitu. Contoh paling konkret, paling nyata di kehidupan sehari-hari di Thailand, tadi kan sudah saya ulas. Hanya orang-orang Buddha Jawisnu sendiri atau siswa agung Buddha Jawisnu sendiri yang bisa menikah di luar keyakinan kita dan sangat menghormati tentang mereka. Karena itu kata dasar dari Wisnunggal. Wisnunggal ambek sapa? Wisnunggal ambek wong wadon iku, ambek wong lanang iku wis dadi siji. Ya wis, tinggal kamu melaksanakan tentang, mengerti tentang baik korbu tadi. Karena kita bukan merasa pintar, bukan merasa paling mengerti. Justru kita belajar tentang kepada mereka-mereka. Kita mencoba belajar, kita melebur jadi satu dengan mereka tanpa mengajak-ajak, iya dong. Tentang makna dari pengorbanan itu sendiri, tentang makna dari saji atau sajen yang kita sajikan, itu punya mana-mana semuanya dan luhur semuanya. Nggak ono kereng-kerengan belas, ya kan? Maka malah halus, sangat budi luhur sekali. Sopan santunnya istimewa. Kalau kita betul-betul mempelajari dengan dalam arti kata dari Buddha Jawisnu sendiri. Makanya beberapa orang banyak yang tertarik dan ingin mempelajari tentang Buddha Jawisnu sendiri.
Tapi kebetulan mereka terpatok pada peristiwa-peristiwa yang lalu, gitu loh. Pada masa lalu, bukan dari diri sendiri ini. Kalau kita memang terindikasi dengan organisasi tertentu, gitu, dan di keyakinan manapun itu juga terdeteksi organisasi tertentu. Kalau kita diberantas, kan harusnya kan orang bukan agamanya. Kenapa kok agamanya disangkut pautkan gitu loh? Nanti agamamu dewi itu ya akeh yang tersangkut dengan peristiwa-peristiwa yang lalu seperti G13 PKI atau apa, kan banyak juga. Kok angel-angel gitu loh? Mbok pelajaran apa tentang nama mereka? Dari mana? Kok sampai seperti itu? Namanya saja itu dari mana kok sampai membelot? Itu saya udah ketemu sebenarnya. Kenapa kok kamu mempersulit kita? Gitu? Padahal kita itu orang yang dalam arti pengertian luhur. Di kitab-kitab kita mengajarkan tentang keluhuran. Nggak ono sing ngajak perang-perangan, kan gitu. Pancasila, ya Pancasila sendiri. Yang juga kok Jawa itu sendiri kan, kata-kata dari bahasa Jawa itu sendiri. Harusnya kita kan menghormati tentang nenek moyang kita, kan gitu. Seharusnya, tapi itu kan seharusnya. Kalau nggak seharusnya ya nggak tahu lagi. Lupakan jati dirinya. Banggakan orang luar, kagum dengan budaya luar. Budayamu sendiri lupa, ya. Poda mereka ini seneng api omahe tangga timbang ngapi omamu dhewe. Kalau ngapi omahe tangga waduh. Tapi ngapi omahe dhewe. Nah. Jaluk omahe dhewe ambruk. Kerubuhan sing rugi tanggane apa? Awake dhewe. Awake dhewe. Iya ta? Dan peristiwa-peristiwa seperti itu di negara mana-mana pun itu sudah terbukti. Orang kalau sudah melupakan budayanya, sejarahnya, bahasanya, leluhurnya, ambruk we. Ya sibuk ngapi omahe tangga. Omahe tangga ya api, ya. Api nek gawe wis ana hiasane wah api didelok ku api omahe tangga ya to. Akhirnya ono udan terus tampung ini. Karo lek omahe gedhe memet. Bocoran nek karo. Jadi kan kena udan kena anu, apa kene? Kena banyu. Renge usuke ambruk. Ngrubuhi sapa? Ngrubuhi awake dhewe keluargane. Omahe tangga wanteng kok ade sing apiki. Iya ta? Sing rugi sapa? Ya awake dhewe. Bukan tetangganya sih mentereng omahe ngadeg jegrek. Omahe dhewe ambruk. Mereka pemikiran ya apa? Nek saya bilang pemikiran yang paling bodoh. Nah. Dan keyakinan adalah sesuatu yang di dalam rumah. Andaikan kata kita ada di rumah itu adalah budaya. Isi di dalam rumah adalah keyakinan. Terserah kan keyakinanmu sampean kayak jero omah sampean kayak iseni opo, mbok kasir sampean tekno, mbok elingno. Omongmu dhewe kok. Iya toh? Di dalam budaya kamu berkeyakinan seperti ini terserah awakmu. Tapi sak pantese kan balik kan isi kursi, kan gitu kan? Iya kan? Kalau kita punya keyakinan loh ya. Pantese kan balik dikai kursi. Orang balik dikai kasur, kursi ini dideleng jero kamar ya gak pantes. Engko pawon dikai adus. Jeding dikai masak. Yo ibarat keyakinan kan seperti itu. Yo golek-golek ana dhewe mukane ana
budidaya ning kolbu. Pantese apa? Kan gitu. Nek perkara omah iku budaya ya pertahanno budayamu. Omahmu ya pertahanno, kan seperti itu. Disitulah mana dari budaya Wisnu itu sendiri. Sangat dalam sebenarnya kalau orang mengerti. Kita bisa melebur ke siapapun, kemanapun. Gitu. Nah di situ pengertian tentang ini bahasa adalah pengertian tentang diri kita. Gitu. Apa sih kok dikongkon Wisnunggal? Yaitu ini tentang masalah Ayoning kalbu. Tahun Ismoyonya sudah berapa? Kalau kita bicara tentang lahirnya agama loh, ya kan tahun Ismoyo itu sudah ada Buddha Wisnu, sudah meraih tentang keluhuran, gitu loh. Maka kalau mereka berbicara menasihati kita tentang keluhuran, ya salah papan panggon nih, ya, salah papan panggon kan bener ya. Ya mungkin kita sebagai orang budaya Wisnu ya sebagai orang Jawa yang murni ya mantuk-mantuk saja. Apen-apen gak ngerti, masih ngerti ya iku santune wong Jawa. Apen-apen ngerti masih apen-apen gak ngerti, masih sakjane ngerti. Gobloki ya. Gobloki wis meneng, mbak-mbak bodoni. Salah apa? Ora rumangsa bisa ning iso ngrumangsani awake dhewe wong Jawa itu kan gitu. Kayak mereka betul-betul kepingin memahami tentang apa sih sing diarani Wisnunggal apa nih sih? Sing dingerteni sing endi sih? Mencoba untuk belajar untuk mengerti. Makanya seolah-olah kan bodoh. Di balik kebodohannya itu hati-hati. Itu yang kemarin saya kupas dengan Mas Sakung. Ini belum lagi kita membahas tentang masalah cokro, masalah apapun gitu. Sama orang kalau merendahkan opo sih toyone cokro. Nah wis mbok kae melek sak turumu turu sak melekmu kok awakmu sik takon toyone cokro. Awakmu urip ya kena cokro. Iya toh? Kamu hidup hari ini ya kena cokro. Nek kalau cokro det awakmu pisan. Iya kan? Hati-hati kalau ngomong. Sekali dipateni. Iya. Baterai entek golek casi wis entek. Ka ono casi rusak. Baterai entek. Det kan. Mengertilah tentang agamamu dulu, keyakinanmu dulu. Pelajari dengan baik dan benar. Kita saja menghormati keyakinan mereka. Ya kan? Iya, mereka benar kok. Mereka benar. Lho kok iso? Nggih kali teng kita kula diajari sampeyan kali panjenengan Romo nggih sampe diajari den ngapi sak padha padane manungsa. Lah lek aku gak iso ngapi sak padha padane manungsa percuma aku ya pagurbanan nah gitu. Karena itu adalah tertinggi guys. Makanya lebih tinggi mana antara keyakinan dan panjenengan nih. Dan pertanyaan itu terdapat di memetri. Ya. Dirimu yang menghadap apa panjenengan sih menghadap dirimu? Kan seperti itu. Pertanyaannya kan di situ, buat di situ di memetri. Makan dari itu obano kolbumu ben ngerteni sing wis ninggal iku sapa? Aku apa panjenengane? Kan gitu ya. Iki yang dicari gitu. Aja sembarangan memetri kur memetri ae. Ya kan. Mana ampun ngatos ngrubeda lan ngrencono kan iku kan nggih. Sederek ulun sekawan gangsal pancer. Sederek ulun Agapi, sederek ulun sekawan gangsal pancer. Ampun ngantos rubeda lan ngrencono. Angrencang-rencang ngono anggone ulun kang tumindak semua macam-macam lek bahasa pisan ya.
Gambilan napa ingkang dados senedya sadulure. Berarti kan pertanyaan maneh balik maneh nang ngene memetri tadi. Sing di tengah-tengah iki opo ya Jan? Sing tak memetri iki sapa? Dugi sejajine, dugi mantrane mawon. Nah, dari situlah makanya arti kata dari Buddha Jawisnu itu sendiri itu sebenarnya itu dalam. Kamu bisa melebur kemanapun. Yang menciptakan tentang kematian anak sedina, telung dina, pitung dina, petang puluh, iku kita. Iya dah. Hanya di kita, di lainnya nggak ono mas. Fair lo, kita fair lo bicara secara nyata lo ya, nggak ono. Hanya di budaya Jawa saja yang ada itu. Kan di situ mengandung pengertian dan arti kata wis ndadekno sijine apane di situ. Makna obah. Lek dadi gak obah iki Mas. Nah, dasar dari kata Buddha Jawisnu sendiri itu sangat mendalam dan bisa melebur kemanapun. Maka kita kalau mengamati dengan jernih, itulah yang dikatakan bahwa kita sudah merdeka secara jasmani dan rohani. Kalau kamu masih bla-bla, kamu belum merdeka sebenarnya. Padahal kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Wis merdeka nggak bangsa kita? Berarti Dereng berarti belum merdeka 100% karena masih ada intoleransi ya, masih mengkotak-kotakkan, masih akulah yang paling benar dan paling anu, dan akulah yang paling diutus oleh Tuhan dan ini dan bla bla bla. Padahal Tuhan yo durung tahu kan gitu kan ya. Keajaibannya yo belum pernah dibuktikan juga itu loh. Kalau hanya sebuah penggambaran, sebuah kata-kata atau sebuah apa ya peninggal, kita jauh lebih apa ya, nggak aku tak arani yo, lebih hebat yo, lebih wah lo yo. Contoh Candi Borobudur, sapa sing iso ngalangi hingga hari ini? Candi Prambanan, belum lagi seluruh Nusantara ini banyak candi-candi. Dan peradabannya di atas sebelum bla bla bla. Iya tak? Merdekalah secara jiwa dan jiwa ini di sini merdeka. Wis dinekno nek lakune. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, bangun si jiwa, tangekno jiwamu sih. Lalu rogomu, lek bangun jiwane tok menendang ini tapi rogone meneng ini, edan gue, iya tak? Tapi lek rogone sing tangi, wis barang kali dilakoni, tapi jiwane gak digawe, ya kok balik mana jadi ya gendeng bisa. Ngambil akal gak digawe, iya kan? Makanya mari jiwamu baru rogomu. Karena di negara kita ini kuat-kuatan pilar dari 3 aransemen berbahaya 3 ini. Yang bisa membolak-balikan negara ini ada 3 elemen. Dan saya tidak akan menyebutkan elemen mana saja. Ini sangat berbahaya. Kita hanya tinggal melihat sebuah film. Mesti dilok baik. Karena kita tidak tahu elemen mana ini. Iki bisa merubah mubah musik negara ini. Dari 3 elemen ini tadi, mereka yang akan berperan secara pemikiran ataupun apapun ya sudah. 3 elemen ini yang akan bertarung.
kita cukup menonton saja gitu kan ya, menonton saja. Itu tadi sekilas tentang Buddha Wisnu. Ada salah-salah kata yang menonton Bapak Budi